Individu yang tidak tertarik dengan kawan-kawannya lah yang mempunyai kesulitan terbesar dalam hidup dan memberikan luka terbesar bagi orang lain. Dari para individu semacam itulah semua kegagalan manusia timbul. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to Win Friends and Influence People oleh Dale Carnegie. Bagian kedua, 6 cara untuk membuat orang lain menyukai Anda. Bab ke-1, lakukan ini dan Anda akan disambut hangat di mana saja. Part yang pertama. Mengapa harus membaca buku ini untuk mendapatkan teman? Mengapa tidak belajar teknik yang digunakan oleh mereka yang mampu memperoleh teman? Mereka yang terkenal di dunia. Siapa dia? Anda mungkin besok akan bertemu dengannya sedang berjalan. Tatkala Anda berada dalam jarak 10 kaki darinya, dia akan mulai menggoyangkan ekornya. Kalau Anda berhenti dan menepuk-nepuknya, dia nyaris akan melompat keluar dari kulitnya untuk menunjukkan kepada Anda betapa dia menyukai Anda. Dan Anda tahu bahwa di balik kehangatan yang ditunjukkan dari pihaknya, tidak ada motif yang tersembunyi. Dia bukannya hendak menjual real estate apapun kepada Anda, dan dia juga tidak ingin mengawini Anda. Pernahkah Anda berhenti dan berpikir bahwa seekor anjing adalah satu-satunya binatang yang tidak perlu bekerja untuk menghidupi dirinya? Seekor ayam betina harus memberi telur. Sapi harus memberikan susunya. Dan seekor burung kenari harus bernyanyi. Tapi seekor anjing tidak harus bekerja dan tidak memberi Anda sesuatu apapun selain cinta. Ketika saya berusia 5 tahun, ayah membelikan saya anak anjing kecil berbulu kuning seharga 50 sen. Dia adalah sinar terang dan kesenangan pada masa kecil saya. Setiap sore, setiap pukul 4:30, dia akan duduk di halaman depan dengan matanya yang indah memandang tajam ke jalan. Dan begitu dia mendengar suara saya atau melihat saya menenteng ember santap malam saya menuju bukit, dia akan melompat datang seperti peluru yang ditembakkan, berlari kencang naik ke bukit untuk menyapa saya sambil berlompatan kegirangan dan menggonggong karena senangnya. Titi adalah sahabat saya selama 5 tahun. Kemudian, di suatu malam yang tragis, saya tidak akan pernah melupakannya. Dia mati pada jarak 10 kaki di mana saya berada. Mati tersambar petir. Kematian Tipi merupakan tragedi masa kecil saya. Kau tidak pernah membaca buku psikologi, Tipi. Kau tidak perlu membacanya. Kau sudah tahu berdasarkan naluri bahwa kau bisa berteman lebih banyak dalam waktu 2 bulan dengan cara menjadi sungguh-sungguh tertarik pada orang lain dibandingkan dengan yang bisa kau lakukan dalam waktu 2 tahun dengan cara mengusahakan orang lain yang tertarik padamu. Biarkan saya mengulangnya. Anda bisa mendapat lebih banyak kawan dalam waktu 2 bulan dengan cara menjadi tertarik pada orang lain dibandingkan dengan yang bisa Anda peroleh dalam waktu 2 tahun dengan cara mengusahakan orang lain tertarik pada Anda. Namun, kita mengenal orang-orang yang membuat kesalahan besar dalam hidupnya, yang berusaha mengayunkan orang lain agar menjadi tertarik pada mereka. Tentu saja, cara itu tidak berhasil. Orang-orang tidak akan tertarik pada Anda. Mereka pun tidak tertarik pada saya. Mereka hanya tertarik pada diri mereka sendiri, pada pagi hari, siang, dan setelah santap malam. Perusahaan telepon New York membuat satu studi terperinci mengenai pembicaraan lewat telepon untuk mencari tahu kata apa yang paling sering digunakan. Anda sudah bisa menebaknya, yaitu kata ganti orang pertama. Saya, dan saya. Kata itu dipakai 3.900 kali dalam 500 percakapan telepon. Saat Anda melihat sebuah foto berkelompok di mana Anda berada di dalamnya, foto siapa yang pertama kali Anda lihat? Kalau kita cuma berusaha memberi kesan kepada orang lain dan berusaha menjadikan orang lain tertarik kepada kita, kita tidak akan pernah mempunyai banyak kawan yang sejati dan tulus. Halo, kawan sejati tidak dihasilkan dengan cara itu. Napoleon sudah mencobanya. Dan dalam pertemuan terakhirnya dengan Josephine, dia berkata, "Josephine,
Saya adalah lelaki paling beruntung di bumi ini. Namun, pada jam ini, kau satu-satunya orang di dunia ini yang bisa saya percaya. Dan para ahli sejarah meragukan apakah dia bisa percaya bahkan pada Josephine. Alfred Adler, seorang psikolog terkenal dari Vienna, menulis sebuah buku dengan judul What Life Should Mean to You. Dalam buku itu, dia berkata, individu yang tidak tertarik kepada kawan-kawannya lah yang memiliki kesulitan terbesar dalam hidup dan memberikan luka terbesar pada orang lain. Dari antara para individu tersebutlah semua kegagalan manusia timbul. Anda mungkin sudah membaca banyak mengenai psikologi tanpa menemukan satu pernyataan yang lebih penting untuk Anda dan saya. Pernyataan Adler begitu kaya makna sehingga saya akan mengulangnya sekali lagi. Individu yang tidak tertarik dengan kawan-kawannya lah yang mempunyai kesulitan terbesar dalam hidup dan memberikan luka terbesar bagi orang lain. Dari para individu semacam itulah semua kegagalan manusia timbul. Demikian How to Win Friends and Influence People bagian kedua, bab ke-1, part yang pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.